Halo para pembelajar dimanapun Anda berada, pada video ini saya akan membahas lanjutan dari konsep dasar SIMDIK. Di sini terdiri dari bab 1. Konsep dasar ini terdiri dari beberapa poin ya. Yang pertama adalah kemampuan teknis mengomunikasikan gagasan atau konsep sebagai salah satu bentuk kecakapan hidup atau life skill. Memang di sini penulis mengajak bahwa siswa SMK itu memiliki sebuah kecakapan, jadi tidak hanya ahli dalam bidang teknis, tapi juga mampu mengomunikasikan atau mengungkapkan pendapat. Jadi misalnya, kalau misalnya mampu membuat satu produk ini itu menjawab permasalahan apa, nah itu harus tahu, bukan karena misalnya disuruh oleh gurunya, ya. Kenapa membuat produk ini? Karena disuruh, Pak, bukan seperti itu, tapi memang dia tahu kenapa dia harus membuat produk itu yang berawal dari satu permasalahan yang mereka jawab dengan penguatan gagasan dan konsep untuk nanti dibuat satu produk. Yang kedua adalah solusi muncul ya dari sebuah gagasan yang dihasilkan dari melalui identifikasi masalah, yaitu identifikasi di sini adalah berpikir atau bernalar dan berkomunikasi antara kreator dan mitra kerjasama. Memang life skill ini sangat penting untuk siapapun. Jadi jika ada permasalahan antara nanti siswa ya dengan misalnya industri atau masyarakat yang misalnya memesan dengan produk atau jasa ini, terlebih dahulu dilakukan identifikasi ya, masalahnya apa, kemudian diselesaikan dengan satu produk misalnya atau satu jasa, seperti itu. Yang berikutnya adalah portofolio atau simulasi diwujudkan dalam bentuk komunikasi produk atau layanan kepada target pengguna. Dan portofolio ini memang diwujudkan bisa pertama dalam bentuk konsep saja, atau memang konsep tersebut sudah direalisasikan dalam bentuk portofolio yang nanti bisa digunakan. Berikutnya adalah teknologi digital. Di sini berperan sebagai alat dalam meningkatkan efektivitas ya, efisiensi berkomunikasi, kebutuhan hidup dan perluasan jangkauan. Tentunya di era sekarang ini penggunaan teknologi tidak bisa lepas dari kita, sehingga nanti siswa SMK mempelajari banyak tools pendukung untuk suatu bidang pekerjaan ya. Misalnya dalam hal merencanakan, misalnya membutuhkan beberapa alat atau aplikasi, misalnya Office ya, yang mendukung, atau misalnya perlu bantuan untuk visualisasi menggunakan aplikasi grafis ya untuk membuat draft awal ya, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran umum tentang konsep dasar SIMDIK. Baik, berikutnya adalah tahapan simulasi dan komunikasi digital. Di sini ada 3 tahapan yang berawal dari ide dari suatu masalah ya. Jadi ada satu masalah, kemudian kita pasti muncul suatu penyelesaian, istilahnya solusi-solusi yang akan kita kerjakan. Kemudian konsep gagasannya apa nih yang akan kita buat. Yang kedua adalah dalam bentuk produk atau layanan. Jadi bisa berupa satu produk atau layanan yang bentuknya nanti misalnya jasa. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara mengomunikasikannya. Ya, mengomunikasikannya itu bisa langsung dan tak langsung, bisa melalui beberapa teknologi ya saat ini. Kemudian bisa berupa komunikasi lisan atau tertulis, misalnya melalui bagan, alur, ya, petaminda. Petaminda itu adalah peta konsep ya, jadi satu permasalahan kemudian nanti dipecahkan ya elemen-elemen yang mendukung dalam satu bentuk brainstorming ide yang tadi diselesaikan dengan beberapa gagasan-gagasan. Yang terakhir adalah buku. Kemudian kalau media ini bisa berupa video dan audio. Konsep dasar ini meliputi tahapan-tahapan yang berawal dari 3 ini. Di masalah, kemudian ada solusinya ya, kemudian dibentuk dalam apa? Dalam produk atau layanan jasa. Yang ketiga adalah bagaimana cara mengomunikasikannya atau menyampaikan ini ke
mitranya atau ke kliennya. Setelah ini kita akan bahas bab berikutnya. Terima kasih.